Chat aja ya, Every. Soalnya kan nge-full banget nih. Oke. Iya Mas, siap Mas. Membangun dashboard real time menggunakan Stream dan ThinkSpeak. Nah ini kalau Every yang semester kemarin tentunya udah ngambil dan apa namanya sedikit banyak paham lah, soalnya kan kemarin juga proyeknya tentang IoT. Nah nanti apa namanya dashboardnya mau pakai apa gitu. Ada beberapa macam dashboard. Ada Streamlit, terus habis itu yang paling baru kemarin Buana bilang tuh apa ya, kok lupa namanya. Nah ketika Yang kita kemarin itu mau Grafana Mas. gimana? Yang kemarin itu Grafana Mas. Nah, Grafana gitu. Grafana itu juga alternatif visualisasi data. Habis itu ini ThinkSpeak itu platform dari IoT. Nah, perlu teman-teman tahu dulu bahwa dalam hal visualisasi data itu tuh data bisa diambil dari berbagai macam source sumber. Itu dari pertama itu IoT, kedua itu bisa dari database inputan. Jadi buat satu sistem nanti ada human yang input, terus habis itu datanya bisa diambil dari inputannya orang-orang itu, dan itu juga bisa dibuat secara real time. Jadi datanya itu apa namanya nambah terus, jadi data berkembang itu bisa. Nanti di dalam data itu juga banyak, ada yang data teks, ada data number, itu nanti tinggal diolah. Sangat banyak pengolahan data tersebut, kayak data teks pun juga bisa diganti menjadi number, bisa dikode untuk penentuan keputusan. Nah, ini sangat banyak. Nah kalau ThinkSpeak ini dia ngambil datanya dari perangkat IoT. Perangkat IoT bisa banyak sensor. Kemarin kayak si Harvey itu ada sensor suhu kelembapan, sensor apa namanya kelembapan tanah, terus habis itu ada sensor cahaya, sensor apa sensor misal air, kelembapan curah hujan, terus habis itu ada sensor suara juga. Nah itu nanti teman-teman kayak pakai sensor-sensor itu untuk menarik banyaknya data untuk dapat dilatih. Seperti itu. Nah, ThinkSpeak ini sering digunakan oleh developer, siswa, dan biasanya para hobi-hobi itu yang seneng ngoprek IoT itu pakai ini. Kemudian dia berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisa data tersebut. Terus habis itu mengirim notifikasi atau perintah apabila terjadi kondisi yang tidak diharapkan. Nah, kemudian membagikan data dan grafiknya secara publik. Nah, ini yang proyek terakhirku itu dia bisa ngirim data lewat Telegram. Di mana lewat Telegram nanti bisa muncul lewat smartphone kita atau pakai jam smartwatch-nya kita. Jadi ketika di suhu di ruang ini dia nggak memenuhi, dia akan nge-warning kayak gitu. Itu juga bisa diimplementasikan di apa namanya smart farmingnya si Harvey. Nanti bisa kayak report beberapa apa namanya sensor. Jadi kayak dia sebenarnya harus batas curah hujannya atau batas kekeringannya segini. Oh kalau dia melebihi kurang dari itu report lewat Telegram. Jika apa namanya report lewat Telegram, decisionnya apa? Apakah dibuat pompanya itu otomatis nyala atau di sana ada orang yang standby? Skemanya kayak gitu. Apakah itu bisa realisasi? Tentunya bisa. Yang apa namanya fokus di hal itu, terus habis itu waktunya untuk menggali hal itu dan ngeriset hal itu ya harusnya bisa terrealisasi. Kemudian kalau fitur ThinkSpeak itu menerima data dari perangkat, itu banyak yang pakai biasanya ESP32, Raspberry Pi, itu data yang dari perangkat IoT-nya itu bisa ditarik dengan API. Nah, API nanti ditunjukin juga bagaimana narik data API itu lewat Streamlit. Nah,
Jadi data real dari apa namanya ThinkSpeak itu juga bisa kita lihat dari dashboard Streamlit yang kita buat. Kemudian data disimpan di server yang dapat diakses 24/7, jadi setiap saat bisa diakses. Nah, selain dilempar ke ThinkSpeak, biasanya juga data-data ini dilemparnya ke MQTT. MQTT itu kayak satu penyimpanan apa namanya satu server penyimpanan yang dia itu aktif 24 jam, nanti untuk menarik datanya itu lewat kode atau inisial yang kita buat. Jadi bisa misal perangkat ini tak kirim tak buat sandinya atau kodenya yang unik, misalnya Harvey 145 lah, itu yang tahu kan cuma pembuatnya dan sekalian komunitasnya. Nanti akan masuk apa namanya data sensornya dari apa ESP32 dikirim ke server. Nah, tinggal nanti kita siapkan database aja, database mau MySQL atau mau Postgre, itu nanti untuk nangkep hal itu, nangkep datanya. Nah, nanti datanya bisa di-collect ke PC-nya kita. Itu juga mekanisme itu juga bisa. Terus ThinkSpeak menyediakan API yang mudah digunakan sehingga dapat digunakan di platform lain. Analisis, ThinkSpeak juga menyediakan scripting lab untuk melakukan analisis lebih lanjut. Nah, bagaimana apa namanya mekanisme penggunaan ThinkSpeak ini? Itu dari perangkat IoT, terus habis itu dia dibuang ke ThinkSpeak, terus habis itu muncul ke visualisasi data. Nah, karena data yang kita pakai itu adalah real time, yang sesuai mata kuliahnya kita itu adalah bagaimana cara membangun model yang bisa memprediksi apa namanya ketika perangkat itu mati. Nah, itu riset yang jurnal yang pernah aku publikasi itu kan dia udah bangun pola apa namanya model. Nah, itu pendekatan apa yang bisa dipakai, kan bisa pendekatan ARIMA, terus pendekatan LSTM atau pendekatan lain yang terkait terhadap jenis data tim series. Itu menjadi bagaimana ketika data tim series ini menjadi pinter atau intelijen atau secara otomatis melakukan prediksi data ke depan. Dan ini tidak cuma diimplementasikan di perangkat IoT, tapi juga bisa diimplementasikan ke saham. Terus habis itu kita ke kripto. Terus kita bisa juga mengolah bagaimana saham itu bisa memberikan rekomendasi apakah di kondisi yang saat ini itu tuh oke nih untuk masuk, dan apa namanya secara matematis kita buat algoritmanya, dia profit enggak sih selama beberapa bulan ke depan, kayak gitu. Dan nanti dibalikin lagi secara matematikanya, kira-kira dia trennya tuh naik apa trennya turun, terus habis itu kita bangun pola, kita tinggal milih aja, narik data dari API dari Yahoo, kita nariknya dari situ, terus habis itu kita masukkan pakai rumus dan perhitungannya secara matematis, itu muncul, oh ternyata ketika kita apa namanya narik mencoba melakukan investasi ke perbankan ini, potensi keuntungannya segini. Tapi ini Dior ya, nggak yang mengajak untuk membeli, cuma secara ketika kita melakukan analisis itu ada dasarnya. Terus apa itu Streamlit? Nah, Streamlit itu adalah sebuah framework yang open source yang diberdayakan oleh Titan untuk pembuatan aplikasi web interaktif. Tenang teman-teman, untuk pembuatan Streamlit itu pertama mudah, apa namanya, kedua itu mudah digunakan, ketiga laku juga kok di jurnal, nggak harus yang apa namanya bangun dashboard yang kompleks banget, harus pakai JavaScript, harus pakai PHP kayak gitu.
Yang penting model kalian itu terbukti tangguh, nggak ada apa namanya bias, terus habis itu kalian juga bisa membuktikan ketika ada banyak data baru masuk, dia itu nggak menghafal data lama. Hal itu yang bisa diperhatikan. Nih, memudahkan pembuatan prototipe dan tampilan data tanpa harus belajar HTML, CSS, dan JavaScript. Ini IT yang apa namanya biasa berkutat terhadap ini. Nah, tapi kalau teman-teman mau belajar ya nggak masalah. Apa namanya dashboarding untuk apa pembuatan di web, misal di perusahaan atau dan lain sebagainya. Nanti tentang spill ketika aku buat apa namanya pakai HTML, CSS, terus habis itu yang satu pakai Streamlit. Ya, sebenarnya tujuannya kan sebenarnya informatif ya. Terus habis itu kalau kita bangun dari framework kayak Laravel dan lain sebagainya kan butuh banyak waktu juga untuk pembuatan jurnal. Itu yang mana yang efisien. Nah, ini mengapa harus Streamlit? Nah, Streamlit merupakan open source Python, digunakan untuk web interaktif, terutama dalam bidang data science, machine learning. Nah, ini machine learning-nya juga dia bagus, dia juga bisa untuk melakukan, selain untuk visualisasi data, running apa namanya TensorFlow juga bisa, nampilin rekomendasi pekerjaan juga bisa, terus habis itu melakukan prediksi suhu kelembapan atau data time series juga bisa. Jadi menurutku lebih kayak pertama simpel, terus habis itu bisa dipakai banyak hal ya, kenapa harus milih yang ribet. Kalau apa namanya mau lebih kompleks lagi ada yang namanya Django gitu. Kemudian keunggulan penggunaan Streamlit menghubungkan data dan tampilan secara real time, mengintegrasi pembacaan sensor API dan CSV. Jadi sumber datanya bisa langsung dari sensor, bisa ngambil dari API, atau kita kalau punya apa namanya data Excel kalau di satu perusahaan biasanya kan dia aku apa namanya nyimpen data penjualan. Nah, apa namanya simpannya dalam apa? Dalam Excel. Kayak membangunkan mereka dalam bentuk aplikasi yang interaktif dulu untuk melakukan input, terus habis itu apa namanya menarik, terus habis itu sesuai formatnya kita itu pengalamanku membutuhkan waktu sekitar 3-6 bulan. Nah itu kalau kita sebagai pelaku atau praktisi di lapangan itu kayak lama banget membangun itu. Terus habis itu tentunya pekerjaan kita kan juga nggak cuma berkutat terhadap proyek memudahkan, tapi kan juga ada proyek-proyek utama yang prioritas. Biasanya itu bisa juga CSV atau bentuk SLS-nya itu bisa dibuat sebagai database. Gitu, daripada jadi database, jadi inputnya juga masuk ke Excel, masuk ke CSV itu, atau dibuatin dashboard yang connect ke apa namanya CSV atau Excel-nya. Nanti ketika di save itu masuknya langsung ke Excel, jadi data yang apa namanya di database yang dibuat itu kalau orang manual juga bisa buka Excel-nya. Terus kalau orang yang udah agak modern dan bisa melakukan apa namanya ya milenial Gen Z gitu bisa pakai Streamlit-nya kayak gitu. Jadi bisa dipakai dua keperluan. Karena dulu waktu di sudah muncul aku pakai apa namanya dashboarding untuk input, terus habis itu tak buat PHP-nya, tak buat formulirnya, itu butuh waktu lama banget. Terus habis itu aku pindah ke perusahaan di mana mereka tuh pakai Excel.
udah terbiasa ini database-nya pakai Excel loh. Jadi ketika ada data baru nambah lagi di bawah, nambah lagi di bawah, nambah lagi di bawah. Oh, melihat ini potensial nih ketika data mereka pakai Excel tanpa harus aku ngebangun baru lagi inputan, aku pakai aja data Excel-nya mereka, ngeproses aja data Excel-nya mereka. Jadi yang pengguna konvensional bisa pakai Excel-nya, terus habis itu yang ke atasan, terus habis itu untuk pengusulan improvement bisa pakai Streamlit-nya. Itu sangat-sangat potensi untuk istilahnya improvement lah. Kalau yang namanya kerja itu harus ada improvement-nya atau hal usulan baru apa yang diusulkan ke perusahaan. Nah, Streamlit digunakan untuk membuat aplikasi web interaktif berbasis Python, terutama di bidang data science, machine learning, visualisasi data. Berikutnya adalah data untuk penggunaan umum Streamlit, lengkap dan contohnya. Dashboard data interaktif tujuannya untuk menyajikan data secara visual dan dinamis untuk analisis atau monitoring. Nah, ini Streamlit bisa menampilkan data tabel dan grafik dengan cepat, cocok untuk membuat dashboard real time dari file CSV, Excel atau API. Ini hanya untuk dashboard, misal suhu kelembapan, terus habis itu sensor-sensor kayak gitu. Terus habis itu bisa juga dipakai untuk demo model machine learning. Tujuannya memberikan interface interaktif untuk mencoba model machine learning. Jadi sebelum ketika kita punya model, sebelum kita implementasikan misal ke webnya kita, webnya kita pakai Django. Nah, untuk mencoba biar nggak yang apa namanya ribet bangun strukturnya, ya udah pakai Streamlit dulu. Bisa kerja enggak ini, apa bisa kerja dengan baik apa enggak gitu. Streamlit bisa menerima input pengguna seperti nilai slider atau teks. Jadi itu tadi misal penentuan air bersih, ya, penentuan air bersih ditinjau dari beberapa faktor. Apakah dia layak minum apa enggak? Misal pertama faktor X1 kekeruhan, faktor X2 apa namanya asam, faktor S3. Kalau S3 misal pH, faktor S4 misal dilihat dari apa namanya kandungan kimianya NO2 atau kayak gitu. Nah, itu nanti Streamlit bisa menyediakan slidernya ini kadarnya berapa, kita tinggal geser ketika punya data di apa produk air minum, kalau kadarnya segini, terus habis itu pH-nya segini, terus habis itu kekeruhannya segini, dia kategori air minum yang aman apa enggak. Nah, itu Streamlit bisa melakukan permodelan seperti itu. Terus juga bisa melakukan upload dan analisis file. Tujuannya memungkinkan untuk pengguna mengupload file untuk dianalisa. Habis itu pengguna bisa melakukan upload seperti file CSV dan SLSX. Setelah diupload, file bisa langsung dibaca, divisualisasikan langsung. Analisis file CSV yang diupload user. Terus visualisasi statistik atau big data tujuannya menyajikan data dalam bentuk grafik atau peta untuk insight lebih cepat. Bisa digunakan untuk heatmap, histogram, scatter, plot, data geografis, dan sebagainya. Ini cocok untuk toga tadi, misal dia punya banyak data dari apa namanya penjualan, kan dia marketing mobil, itu kan ada alamatnya, terus habis itu gajinya, terus habis itu lokasi bekerja. Nah, ini lokasi itu bisa terpetakan oleh Streamlit ini. Jadi kira-kira customerku tuh yang paling banyak itu di daerah mana. Terus potensialnya berarti ketika misal paling banyak di daerah Semarang. Kenapa kok di Semarang itu paling banyak ya? Bisa dianalisis. Apakah pendapatannya, apakah UMR-nya, apakah
daerah situ dekat dengan industri. Kalau kita sudah bisa menemukan faktor-faktor analisis tersebut, udah bisa menemukan model, kita bisa mengimplementasikan model yang kita bangun itu untuk wilayah lain. Oh, berarti ketika aku mau pembukaan daerah baru, target utamaku adalah yang memenuhi kualifikasi ini. Itu bisa. Kemudian aplikasi interaktif untuk user. Nah, tujuannya habis baterainya sebentar. Sebentar. Kembali lagi. Aplikasi interaktif untuk user. Tujuannya untuk membuat aplikasi mini dengan input output langsung, cocok untuk formulir, sederhana, kalkulator, sistem saran, dan lain-lain. Code-nya untuk membuat sistem inputnya adalah streamlit.text input. Atau untuk checkbox ya, streamlit st select box. Kemudian presentasi hasil analisis, tujuan alternatif presentasi seperti PowerPoint tapi berbasis data nyata. Data nyata itu maksudnya kita bisa ambil data secara real time, bisa digunakan untuk laporan otomatis, misalnya laporan mingguan, lebih dinamis karena update data bisa otomatis. Untuk instalasi Streamlit ya sangat mudah. Pertama buat virtual environment dulu. Buat virtual environment, biasakan ketika kita buat project itu harus bangun virtual environment sendiri. Nah, tujuannya apa? Ketika kita mau mengcopy atau memindah virtual environment-nya kita, itu langsung aja sefoldernya. Jadi kayak library-library yang diinstal itu akan terbawa. Kalau kita nggak nginstal ini, kita nggak tahu nih sebenarnya dia tuh butuh library apa aja. Terus habis itu ngopinya kan harus se disk-nya dia. Oh, udah buat virtual environment ya, data-datanya library itu masuk ke dalam model yang kita buat. Nanti kita tinggal melakukan reinstall lagi di PC yang baru. Error yang sering terjadi dalam running Streamlit, sering terjadi error karena di lingkungan kita belum terinstall library. Nah, contohnya ini, ketika dia ngerunning, oh dia nggak ditemukan modul Plotly-nya nih. Nah, berarti kita harus melakukan pip install Plotly-nya. Kemudian beberapa contoh library yang digunakan NumPy, Pandas untuk analisis data, Matplotlib, Plotly untuk visualisasi data, TensorFlow, Skitlearn untuk machine learning, kemudian request untuk menghubungkan API ThinkSpeak. Ini gambaran secara umum apa yang kita bahas. Streamlit, terus habis itu yang dipakai kemarin tentang data dashboarding itu tuh adalah sebenarnya visualisasi dari beberapa sumber atau berbagai sumber. Bisa sumber visualisasi data IoT, bisa dari analisis
database, baik itu SQL, MySQL, CSV, SLS, itu bisa. Database SQL nanti bisa MySQL nanti bisa diintegrasikan dengan web yang kita punya. Misalnya kita punya web, kita punya apa namanya server, itu bisa narik data dari server, kayak membuat second apps, istilahnya second apps-nya. Apa namanya, bukan aplikasi yang utama tapi second apps yang isinya analisis data. Kemudian juga bisa melakukan analisis saham atau kripto dengan API-nya juga. Seperti itu. Kemudian ini langsung aja kita misal contoh Streamlit yang apa namanya bisa menjadi inspirasi misal ke depan seperti apa. Sumber data bisa lewat berbagai macam, kayak tadi aku jelasin di awal. Boleh pakai apa namanya ThinkSpeak, boleh pakai data Excel, atau boleh pakai data sheet Google Sheet. Nah, kalau melihat aktualnya tadi itu ke apa sebagai marketing atau sales dalam penjualan mobil, tentunya yang paling efektif adalah pakai Google Sheet. Ini kan Google Sheet-nya itu nanti dikoneksiin ke Streamlit-nya kita. Nah, apa Google Sheet misal yang ngisi toga waktu di lapangan, data penjualan, data customer, input. Nanti temennya juga mau ngisi, terus itu data input, datanya nambah terus. Nah, opsi pengisiannya juga kan bisa ditentui, bisa dimodif biar dia seragam. Apa namanya nominalnya dan lain sebagainya. Nah, itu nanti bisa diolah dan divisualisasikan dengan Streamlit. Nah, untuk apa? Untuk library-nya itu ada Streamlit, Pandas, terus habis itu Plotly, Grab untuk menunjukkan grafiknya. Nah, ini sistem yang dipakai di contoh ini itu dia pakai API. Jadi si IoT ngirim dulu ke ThinkSpeak, kemudian kita ngambil data dari ThinkSpeak-nya. Nah, yang diambil data berapa? Kita lihat dulu ThinkSpeak-nya seperti apa. Nah, ini apa namanya ThinkSpeak-nya. Bisa kita cari di sini. Oh, ini ThinkSpeak-nya. Kita bisa cari. Terus habis itu kalau yang belum pernah itu bisa daftar dulu. Bisa daftar dulu. Nah, ini keren Wan, ini nanti daftar dulu, ikutin aja jalurnya di situ, nanti dapat akun untuk masuk ke ThinkSpeak-nya. Mungkin harusnya udah dijelasin di kuliah-kuliah sebelumnya dalam pembuatan ThinkSpeak. Nah, ini kan kalau yang versi gratis dia dapat berapa channel ya? Dia dapat 8 channel. 8 channel ini maksudnya adalah 8 numerik sensor yang dapat diterima oleh si ThinkSpeak-nya. Nah, ini kan namanya kita numpang di servernya orang, ngumpul datanya kan pasti dia terbatas. Nah, ini juga bisa ditarik ke database-nya kita sendiri. Jadi ketika kita flash atau masukin program IoT, selain dilempar ke ThinkSpeak, itu juga bisa dilempar ke database-nya kita, mau database MySQL atau
database Postgre itu bisa. Jadi bisa satu alat bisa ngebuang datanya ke ThinkSpeak, bisa ngebuang data ke apa PC-nya kita, atau bahkan bisa 3 sepertinya, bisa juga langsung ke MQTT kayak gitu. Ini ada 8 channel, terus habis itu datanya. Nah, ini datanya. Nah, data ini dari mana sih? Kayak gitu. Data ini adalah perangkat yang tak taruh di sudah muncul. Jadi di sudah muncul itu ada laboratorium. Nah, data laboratorium dia nyala terus. Pas aku tinggal, dia udah ada sistem chargingnya, jadi udah konek sama UPS, jadi dia bisa datanya itu bisa masuk terus setiap beberapa menit. Gitu. Ini ada suhu, ada temperatur. Ini ada lokasinya. Jadi kita bisa tahu walaupun kita nggak harus nengok ke sana, aktualnya suhu di ruangan ICP itu berapa 4, terus habis itu di humiditasnya berapa 58,6, terus DC berapa, humiditasnya DC berapa, tadi 22. Nah, kenapa kok di lab itu penting? Karena kan itu yang jadi perhatian ketika audit. Kan yang namanya penting nggak penting itu adalah sesuai kebutuhan pekerjaan. Kalau air framing sama enggak sensor suhu sama kelembaban doang gampang, emang apa sih pentingnya ketika apa namanya hal itu tuh berhadapan sama orang lab itu mungkin itu sangat penting kok, karena itu akan dipertanggungjawabkan di audit. Jadi kan sebenarnya penting nggak penting kan tergantung dari sudut mana kita lihat. Nah, gampang ini membuat sensor sama suhu dan kelembapan, terus habis itu aku bisa lebih kompleks membuatnya dari bisa lihat pergerakan matahari, bisa ngikutin matahari. Nah, itu industri butuh nggak hal itu? Kadang-kadang seperti itu. Jadi kita sebagai pelaku praktik itu menjawab kebutuhan industri. Jangan sampai kita kayak over value, kayak oh, ini terlalu canggih ternyata nggak fungsi. Gitu. Kita bisa deteksi apa namanya orang itu masuk apa enggak kayak gitu, ternyata visinya kita terlalu berat terus ternyata nggak fungsi, ya itu kan nggak efektif ya. Kemudian ini ada grafiknya, pengolahan datanya dari ThinkSpeak sendiri. Grafiknya ini mikro. Kemudian ini kan data yang bisa dilihat semua orang ketika punya linknya. Nah, gimana sih cara menarik datanya itu biar bisa ke PC-nya kita? Lah, itu pakai yang namanya API. API-nya lihat di mana sih? Oh, API ke. Nah, lihatnya di sini ini kode biar kita bisa connect ke database-nya dia. Kalau pakai MySQL itu ada password, habis itu adminnya apa, misalnya passwordnya root, adminnya apa, connect ke MySQL. Ini sistem API yang mirip kayak gitulah secara konsep. Nah, outputnya tuh seperti apa sih ketika pakai apa namanya memanfaatkan Streamlit di data ThinkSpeak-nya kita. Ini pantauan suhu tadi, terus habis itu API-nya itu masuk di sini, channel ID-nya itu dimasukin, channel ID diperoleh dari channel ID diperoleh dari
Nah, channel ID diperoleh dari ini. Kemudian fieldnya yang mau ditampilin yang mana? Seperti itu. Lihat di code-nya itu. Code-nya ini. Dah, seperti ini. Nah, ini istilahnya masih data visual, belum intelijen. Gimana intelijen itu dibangun nanti pakai pendekatan apa, pendekatan STM dan lain sebagainya. Gitu. Mau lihat dia untuk running. Nah, untuk running ini tadi yang aku bilang harus masuk dulu ke virtual environment. Jadi virtual environment tuh, nah dia punya apa namanya folder sendiri untuk nyimpen library-library-nya kita. Misal aku ada skripsinya kan di sini. Ini virtual environment adalah bahan, berarti data aplikasi yang kurang di sini itu nanti tinggal di cut aja terus habis itu pindah ke hard disk atau apa untuk backup. Jadi nggak hilang. Kalau kita cuma nyimpen di apa namanya folder luar kan yang di copy cuma filenya kita ini, padahal di dalamnya kan ada banyak catatan library yang harus ngikut. Gitu. Terus contoh untuk runningnya, gimana cara apa namanya install Streamlit ya, pakai pip sama pip install Streamlit. Bisa juga pakai, kalau bingung installnya gimana, bisa tanya ChatGPT cara install Streamlit gitu, pasti jawab sih hal itu. Jadi belajarnya bisa cepat. Jadikan apa namanya ChatGPT itu sebagai partner belajar. Dia masuk di apa nih, aja. Terus untuk aktifinnya virtual environment env scripts aktif. Bukan. Bukan env script. Ini karena dia ada env. Dia modelnya bahan ada di env script. Tandanya ketika dia udah running di virtual environment tadi ada kurungnya. Terus untuk runningnya finance today mau running file ini finance today itu filenya sesuai sama ini kok finance maaf pantauan suhu today pantauan suhu today ini filenya sesuai dengan ini pantauan suhu today. Terus di situ running Streamlit run pantau suhu today.
Partisipasi. Bukan. Ini udah running, tinggal diklik aja linknya yang dia buat. Nah ini dia jalannya di lokalnya kita ya teman-teman. Nah apakah sama dengan yang jalan di ThinkSpeak? Kita cek channel field 3 juga field 3. Field 3. Field 3. Field 3. Ini dua-dua sama kan? Terus habis itu GC 53. Kemudiannya 53. Padahal ini dia berada di lokalnya teman-teman. Terus ini berada di internet. Ini V7. V7. 21,8. 21,7 sudah refresh. 1,8. 8 67. Nah, ini membuktikan bahwa Streamlit bisa narik data dari ThinkSpeak. Nah, ini datanya tinggal kita ekspor, kita olah aja, mau bangun jadi model, dan lain sebagainya. Nah, ada nggak sih riset terkait ini? Tentunya itu dari risetku sendiri. Ada dua. Yang, jadi dari data suhu dan kelembapan itu bisa di breakdown lagi jadi dua. Yang satu fungsinya untuk belum ke PTI boleh kita tuh panjangannya PTI apa? Predictive Time Series Intelligence. Yang satu masih data yang istilahnya belum di PTI-kan. Nah, yang belum di PTI-kan itu yang ini Go Digital IoT Monitor Temperature and Humidity automatically. Yang satu yang itu penulisan artikel atau apapun itu bisa mensitasi. Ini aja baru kemarin banget publis, ini udah ada yang mensitasi 3. Lumayan kan, nanti kalau teman-teman nambah sitasi kan istilahnya jadi bagus, untuk di kampus kita juga bagus. Terus itu untuk teman-teman sendiri kan juga ada dasarnya kalau mau belajar atau memperdalami tentang data tim series itu. Kalau dilihat dari ini dulu, ini jurnal Sinta 2 udah bisa buat lulus S2 teman-teman. Untuk untuk lulus kan butuh publikasi. Sinta 4 atau Sinta 3 sebenarnya juga udah bisa. Nah,
Ini untuk isi jurnalnya. Ini apa namanya, peralatannya dipakai. Jadi jenis sensor itu juga nggak cuma satu, ada beberapa banyak. Ada DHT11, DHT22, terus habis itu dari sensor yang murah sampai yang mahal juga ada. Nah, di jurnal ini tuh bahas juga terkait sama ekonominya, nilai ekonomisnya. Pasti sensor yang kita pilih ditinjau dari harganya, terus habis itu maintenance-nya, terus habis itu akurasinya, gitu. Konklusinya hasilnya itu apa? Oh, ternyata kita pakai sensor yang murah, terbukti kok, dan apa namanya, cocok kok untuk lingkungan kerja kita gitu. Ini ngomonginnya kayak secara garis besarnya kayak gitu. Enggak enggak yang selamanya itu mahal itu bagus, belum tentu. Ada hal-hal yang apa namanya, menyesuaikan kebutuhan. Cuma rentang suhunya itu di sekitaran berapa, misal 15 sampai 60, akurasinya dilihat dia harus 0,00 atau cuma 0,1. Kalau 0,1 ya nggak usah yang sensor mahal-mahal, sensor yang murah aja bisa gitu. Kemudian dalam pembuatan sensor, jangan lupa melakukan yang namanya kalibrasi. Itu sangat penting. Di jurnal ini juga menerangkan hal itu. Ini untuk peralatannya, dia ada LCD, ada ESP32 baterai, terus habis itu dalam flashnya juga pakai Arduino IDE. Every kemarin masih pakai ini untuk flash programnya. Kemudian dashboardingnya itu aku di sini nggak pakai implementasi di perusahaan, itu pakainya HTML sama PHP, nggak pakai Streamlit. Kemudian dia disimpan ke MySQL, kemudian muncul di lokal web, kemudian dari lokal webnya itu bisa diproses untuk data CSV-nya. Untuk IoT-nya, untuk sistem database-nya, nanti apa ke depan pasti ada jaring model database. Terus ini layout dalam apa, layout dalam webnya kayak gimana. Terus habis itu ini harga dirinci dari nilai ekonomisnya. Kalau kita buat gitu, kalau kita beli ninjau di pasar itu tuh harga dalam 1 hidrotermometer yang konvensional itu 1.300.000-an. Yang ini grade lab ya, bukan yang hidrotermometer yang ada di jam, itu enggak. Yang grade lab itu 1.350.000-an. Kalau kita buat sendiri, kalau pakai DHT22 itu cuma 135.000, DHT11 itu 123.000 per unitnya. Di situ nilai ekonomisnya ada di sini. Kemudian ini adalah membandingkan. Nah, ya, ini penting sekali karena ini itu untuk data laboratorium, di mana data laboratorium itu ketika suatu perangkat mengeluarkan hasil itu ada yang namanya kalibrasi. Jadi benar nggak data ini tuh segitu, data sensor yang kita bangun itu segitu nilainya. Nah, itu dibandingin lagi secara perhitungan suhu dan kelembapan secara konvensional. Ada alatnya, suhu itu bentuknya kayak mainan gitu, diputar gini, terus habis itu selama beberapa menit, sekitar 10 menitan, terus kita lihat ada termonya itu muncul berapa derajat. Jadi dilihat secara kimia dan fisikanya langsung, compare sama nilai sensor.
dia plus minus berapa sih terhadap itu, rentangnya jauh apa enggak. Nanti kalau di dalam dunia farmasi atau di dalam dunia kimia itu ketika rentang toleransinya tinggi, dia nggak bisa dipakai. Salah. Kalau rentang errornya tinggi, dia nggak bisa dipakai. Tapi kalau rentangnya masih, ternyata cuma plus minus 1 atau plus minus 2, dia oke. Nah, kelebihannya apa namanya hygrotermometer yang dibuat ketika dia itu misal harusnya 50, tapi ternyata kebacanya jadi 55. Kita bisa ngejust ya programming yang kita bangun. Kita bisa kalibrasi di situ. Kalau kita beli yang konvensional, ngejustnya gimana? Mau jam diputar kan bisa. Kalau itu udah ngaco-ngaco nih ininya, ngejustnya gimana? Pasti ketika kita bisa ngejust suatu perangkat, umur pakainya kan semakin lebih lama. Seperti itu. Ini jadi dibandingin DHT11, DHT22 dan apa namanya data sensor data hygrotermometer terkalibrasi. Kemudian ini jadi diamati sebanyak beberapa ratus data, beberapa ratus atau kayaknya waktu itu aku di situ ada beberapa ratus data. Aku amati secara visual di dua sensor, dua perangkat, tiga perangkat diletakkan di tempat yang sama, waktu yang sama, dengan pengambilan data yang sama, misal durasi 1 jam sekali, itu menunjukkan perbedaan yang signifikan enggak, gitu. Itu yang perlu dilihat. Terus habis itu, ternyata ketika kita bandingkan sama hygrotermometer terkalibrasi, ketika 23,9, termometer terkalibrasinya 23,4, 23,2, 24,8, termometernya 24,1. Nah, di rata-rata dia 25,04, terus terbacanya di hygrotermometer terkalibrasi 2,05. Kemudian simpangan bakunya dihitung, terus habis itu di jumlah dia di sekitar 3,4, tapi masih oke, bisa dipakai. Kenapa masih bisa dipakai? Biasanya kalau di apa namanya laboratorium itu punya syarat dari batas, misal 20 plus minus berapa, ini 20 plus minus 3, seperti itu. Kemudian ini dari segi kalibrasinya. Terus kalibrasinya ini dashboard visualisasi dari PHP. Nah, sebenarnya visualisasi ini juga bisa dilihat dari Streamlit tadi. Teman-teman bisa melihat Streamlit-nya tadi itu juga bisa bekerja sebagai pengvisualisasi data. Sebentar, sekarang dulu. Oke, selanjutnya sistem juga bisa menarik data dari beberapa sensor, ditujukan beberapa lokasi ruangan lab. Terus ini biasanya kalau dalam penulisan jurnal, kalau ada yang namanya perubahan, implementasi, terus itu dari sesuatu yang belum ada menjadi ada, itu pasti ada yang namanya survei pengguna. Nah, kira-kira pengguna itu puas nggak sih terhadap
pembaharuan yang kita bangun, pembaharuan yang kita usulkan, ini perlu sekali untuk menampilkan review hasil dari perangkat yang kita bangun. Nah, jangan kalau di jurnal itu kadang-kadang kita hanya membahas secara teoritis, padahal jurnal itu tuh untuk aplikatif. Nah, bagaimana reviewer tahu kalau model yang bangun itu tuh bisa digunakan nggak sih gitu, atau cuma data-data yang model-model yang menurut subjektifmu aja dia itu bisa memprediksi, atau menurut subjektifmu aja ternyata suhu antara di sensor sama dikalibrasi itu tuh gak ada beda nyata. Nah, bagaimana reviewer bisa tahu ya dengan yang namanya kuesioner. Misal Harvey bangun perangkat yang kemarin itu smart farming, ya berarti harus mencari konsumen atau apa namanya, kita kan kalau kerjain project pasti ada yang namanya, kita sebagai penyedia jasa pasti ada customernya. Ya, customer harus review bener nggak ini terimplementasi dengan baik gitu. Bener nggak ini membantu petani, costnya gimana, terus habis itu bagus lagi after before, jadi sebelum implementasi, terus habis itu dinilai dari, misal kalau sebelum implementasi petani harus mencari membawa air dari apa namanya sumber air ke lokasi itu berapa meter, berapa kilometer dia harus membawa, harus nyiramin manual. Dengan adanya ini ternyata terimplementasi dengan baik, nggak harus seperti itu, nggak harus petaninya nungguin, tapi secara otomatis tersiram. Nah, nilai ekonomisnya gimana? Nah, itu menjadi novelty tersendiri ketika dalam penulisan jurnal. Terus direview yang pakai perangkat ini berapa orang gitu. Paling enggak ya 10-15 orang untuk yang terlibat terhadap project itu tuh siapa, bener nggak merasakan dampaknya. Terus habis itu ketika dia ada yang review misal di reviewnya kurang bagus, tidak lanjutnya apa yang perlu di apa namanya perbaiki, apa yang perlu dioptimalkan, masukin tuh ke jurnal. Nggak ada yang namanya review itu 5 semua tuh, nggak ada. Ini contohnya review pasti kayak gini, oh 5 semua itu kayak masa dia puas semua nih, nggak mungkin, pasti ada hal, wah ini terbantu sih cuma kok aku bingung ya cara gunainnya gimana, cara reportingnya gimana, harus kenapa sih harus connect listrik, kenapa kok harus pakai panel surya, kan mahal nih ya. Itu yang diulas gitu. Kalau Airfly kan tujuannya pasti untuk publikasi, karena pasti kalau untuk teknik-teknik dalam mengolah data dan membuat model gitu udah di semester awal. Seperti itu. Kemudian contoh masih 8-17. Coba contoh performa karyawan, prediksi rumah. Ini contoh, coba contoh untuk prediksi rumah. Nah, ini prediksi rumah juga bisa diimplementasikan untuk prediksi.